sola, cada uno en su lugar. Jason, kamu kenapa? Gue gak apa-apa kok. Masa? Tadi suaramu kedengeran tahu sampai bawah. Oh iya ya? Iya. Sebenarnya gue sedikit kesel sih. Berat ujian gue. Kecil banget. Harusnya gue bisa dapat lebih tinggi dari ini. Oh. Gimana gue? Kenapa di mana? Semua ini gara-gara gue gak bisa ngerjain rumus Kolmogorov. Ya udah nggak apa-apa Jason. Besok kita itu kerja kelompok, KSM bareng di kosnya Ferguso. Yang jadi tutornya si Marimar. Hah? Beneran? Beneran? Wah, boleh banget tuh. Gue emang perlu banget buat KSM bareng kalian. Oke. Besok ya, jam 2. Oke. Yuk. Makasih ya. Ya. Sama. Assalamualaikum. Jason, masuk. Iya. Masuk aja. Masuk Jason. Ada lamar sama senyorita. Makasih ya teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai uji kenormalan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, metode Kolmogorov-Smirnov ini diperkenalkan pertama kali oleh ahli matematik Rusia yang bernama Andrew Kolmogorov dan Smirnov. Nah, untuk metode ini ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu data saling bebas dan distribusi data tidak diketahui. Selain asumsi, diperlukan syarat yang harus dipenuhi, yaitu ukuran sampel lebih kecil atau sama dengan 100 dan data harus bersifat kontinu. Pada Kolmogorov-Smirnov test, inti dari pengujian ini adalah melihat dua fungsi distribusi, yaitu kumulatif teoretis atau dilambangkan dengan fx dan kumulatif observasi atau dilambangkan dengan sx. Nah, selanjutnya adalah tahapan pengujian. Tahapan yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis ada dua, yaitu H0 dan H alternatif. Untuk H0 pada Kolmogorov-Smirnov test adalah populasi berdistribusi normal. H alternatifnya adalah populasi tidak berdistribusi normal.
Tahap kedua, kita harus mencantumkan nilai statistik, di mana nilai statistik akan diketahui pada soal berupa satu, ada N yaitu jumlah sampel, ada alfa atau tingkat signifikansi, ada mu, dan ada sigma. Untuk tahap yang ketiga, yaitu uji statistik. Di sini kita harus mencari tahu yaitu Sx dan Fx-nya. Sx adalah proporsi dari observasi sampel yang lebih kecil atau sama dengan X, di mana kita memperolehnya dari jumlah dari observasi sampel yang lebih kecil atau sama dengan X dibagi N. Dan untuk Fx adalah peluang dari nilai Z yang diketahui. Selanjutnya adalah kita mencari D, di mana D merupakan maksimal nilai mutlak dari selisih Fx dikurangi Sx. Selanjutnya adalah wilayah kritis, di mana pada Kolmogorov-Smirnov test ini wilayah kritisnya adalah di mana D ini adalah D hitung yang kita peroleh dari tahapan sebelumnya lebih besar dari D tabel. Tabel yang kita gunakan pada Kolmogorov-Smirnov test ini adalah tabel khusus, yaitu tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk tahapan terakhir yaitu tahapan keputusan adalah kita akan menolak H0 jika D hitung lebih besar dari D tabel. Udah. Mar, kasih contoh soalnya dong. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal. Pada contoh soal ini dikatakan data nilai ujian bahasa Inggris di sini ada disediakan datanya berupa angka nilai. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah dengan tingkat signifikansi atau alfa 5%, selidikilah apakah data di atas diambil dari populasi berdistribusi normal. Penyelesaian untuk contoh soal kali ini akan kita bahas sesuai dengan tahapan penyelesaian yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, tahapan pertama adalah menentukan hipotesis. Dengan H0 yaitu populasi berdistribusi normal dan H alternatif adalah populasi tidak berdistribusi normal. Nah, tahapan kedua yaitu nilai statistik, yaitu dengan N atau jumlah sampel 9, alfa 0,05, mu 79,556, dan sigma 7,973. Tahapan selanjutnya adalah uji statistik. Pada tahapan ini kita dapat menggunakan tabel. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengurutkan setiap datanya mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya pada kolom berikutnya kita mencantumkan frekuensi dari setiap datanya. Karena pada data kita kali ini setiap data memiliki frekuensi sebanyak 1, jadi kita menuliskannya angka 111. Nah, pada kolom selanjutnya adalah Sx. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Sx ini adalah fungsi distribusi kumulatif dari observasi, yaitu bernilai 1/9, 2/9, hingga 9/9. Nah, pada kolom selanjutnya adalah Fx, di mana Fx ini adalah nilai peluang dari nilai Z-nya. Kita dapat mencarinya dengan menggunakan kalkulator, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita mencari selisih dari Fx dan Xx. Tapi jangan lupa kita harus mencari selisih, tapi nilainya harus dimutlakkan sehingga setiap nilai selisihnya adalah positif. Setelah menemukan selisihnya, kita mencari D, di mana D adalah maksimal dari nilai mutlak Fx dikurang Sx. Nah, pada data ini kita menemukan nilai selisih terbesar atau maksimalnya adalah 0,1487. Tahapan selanjutnya yaitu dengan menentukan wilayah kritis. Wilayah kritis pada data ini adalah D lebih besar dari 0,432. Angka 0,432 ini kita peroleh dari D tabel Kolmogorov-Smirnov dengan alfa 0,05 dan N 9. Setelah menemukan wilayah kritis dan melakukan uji statistik, kita dapat mengambil keputusan, di mana keputusan yang kita ambil adalah gagal tolak H0
karena D hitung yang kita peroleh lebih kecil dari D tabel yang ada. Jadi, interpretasinya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa populasi tidak berdistribusi normal, atau dapat dikatakan populasi berdistribusi normal. Nah, teman-teman, jadi sekarang udah mengerti ya gimana sih cara menggunakan Kolmogorov-Smirnov test buat menguji kenormalan suatu populasi. Jadi ya udah nggak bingung-bingung lagi. Meanwhile, in the parallel universe. Makanya teman-teman, kalau lagi belajar itu jangan tidur, biar paham materinya. Tadi kita belajar apa? Uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov. Ya, begitulah. Jadi buat teman-teman yang suka pemaparan saya sebelumnya, contoh soalnya atau saya juga ya, bisa di like, subscribe, dan komen nih di bawah sini. Messed up, easy.